البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Faida aksaru ahlihan nisa, ternyata mayoritas dari penduduknya, penghuninya adalah para wanita. Ida di sini fujaiyah, dia adalah harf bukan isim. Datang setelahnya adalah isim. Kalau idza syartiyah dia adalah isim dan datang setelahnya adalah fiil. Oh, sebentar. Nah, tulis uritun nar. Ya dulu ala annan nar wa kadzalikal jannah qad khuliqata. Ini menunjukkan bahwasanya surga bahwasanya neraka demikian pula surga telah tercipta. Makanya tinggal diperlihatkan kepada Nabi. Khilafan lil mu'tazilati wa adrabihim. Berlainan dengan pendapat Mu'tazilah dan yang seperti mereka. Qala al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ba'da dzikri hadzal hadis wa amsalih. Setelah menyebutkan hadis ini dan yang semisal dengannya, beliau mengatakan wal asaru fi hadzal bab aksaru min antudkar. Antudkar harusnya tanpa alif ya. Asar-asar dalam bab ini terlalu banyak untuk disebutkan. Jazakumullah khairan. Wa amal qawlu bi annal jannata wan nar lam tukhlaqa. Adapun pendapat yang mengatakan bahwasanya surga dan neraka belum lagi tercipta ba'du setelah ini atau ba'du sebelum ini, bahasanya agak asing ya ba'du tapi maksudnya ya sebelum ini. Fahuwa qawlu ahlil bid'ah. Maka ini adalah pendapat ahli bid'ah min dullalil mu'tazilah, dari orang-orang tersesatnya Mu'tazilah. Selesai dari Miftah dari Sa'adah. Lalu apa kata Mu'tazilah tentang hadis ini? Ini adalah sekedar apa? Yaitu at-taswir, penggambaran. At-taswir at-tamsili, penggambaran permisalan, bukan betul-betul ada. Tapi kita tahu semua fi'il Allah adalah hakiki dan semua yang Allah tampilkan adalah sesuatu yang hak, yaitu betul-betul ada. Bukan sekedar khayalan. Dikuatkan dengan dalil-dalil yang lain. Wa qaulun nabiyyi sallallahu alaihi wasallam yakfurna, mereka mengkufuri, mengingkari. Jumlatun fi'liyatun fi mahalli nasbin halun lin nisa'il madkurah. Jadi ini adalah sebagai, yaitu jumlah fi'liyah ini fi mahalli nasbin, sebagai hal menjelaskan keadaan mereka. Mereka menjadi penghuni neraka dalam keadaan mereka itu mengingkari kebaikan yang telah diberikan oleh suami-suami mereka. Wahadihil hal ini tadulu alal illah, menunjukkan kepada alasan. Alasan kenapa mereka masuk ke dalam neraka? Oh, alasannya itu. Kama huwa ma'rufun fi usulil fiqih, sebagaimana itu telah dikenal dalam usul fikih. At-ta'lil, bagaimana kita tahu ilah suatu hukum? Lihat wasaf, lihat naat, lihat hal, lihat lafat-lafat yang menunjukkan apa itu al-hikmah, yaitu min ajli dzalika misalkan, atau ada lamukai dan seterusnya, ada fa dan inna. Ini diantara alat-alat ilah. Dan secara terperinci disebutkan oleh Imam Ibnu Najjar Al-Futuhi Al-Hambali di dalam kitab beliau Al-Kaukabul Munir. Dan juga Imam Asy-Syaukani di dalam Irsyadul Fuhul menjelaskan banyak sekali alat-alat taklil, sehingga kita tahu apa alasan suatu hukum, apa hikmah dari suatu hukum dan seterusnya. Falidzalika Tayyib. Apa ini ya? Apa salah cetak ya? Rajazas sahabah. Enggak tahu ini. Ataukah rokkaza? Ini sebenarnya pakai kaf kod ya. Pakai kaf, salah cetak paling. Rokkazas sahabatu radhiyallahu anhum anis su'al an hadhihi nau'iyah min hadhil illah. Maka dari itu rokkaza, para sahabat memusatkan pertanyaannya
bukan pertanyaan yang lain, tapi alasan tentang pertanyaan ini. Memusatkan perhatian pada pertanyaan tentang jenis alasan yang ini. Apakah yakfurna Allah? Bukan, tapi yakfurnal ashir. Baik. Lima rifatihim annaha sababun. Karena mereka mengetahui bahwasanya inilah yang menjadi sebab likaunihinna aksara ahlin nar, yang sebab mereka menjadi penghuni neraka yang paling banyak. Qil, ditanyakan, yaitu sebagian sahabat langsung menanyakan masalah itu, bukan yang lain-lain. Mereka tahu inilah ilahnya, tapi kufur yang mana itu? Jenis kufur yang mana? Ayakfurna billah, apakah mereka mengingkari Allah? Qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yakfurnal ashir, yaitu mereka mengingkari suami mereka. Yungkirna mahasinaz zauj alaihin, mereka mengingkari kebaikan-kebaikan suami kepada mereka. Wa huwa aqrabul mu'asyirina minhun. Kenapa zauj dipanggil ashir? Karena mereka adalah mu'asyir yang paling dekat. Mu'asyir yang berhubungan. Orang terdekat yang berhubungan dengan mereka ya tentunya suami mereka. Kecuali kalau malah habis masanya di pejabat di kantor, yaitu wanitanya, dengan suami mungkin hanya jumpa di akhir malam karena terlalu banyak overtime, ayo, jelas itu bahaya, rusak, naudzubillah. Mestinya dengan suami lebih banyak, dengan keluarga lebih banyak, kecuali ada udzur syar'i. Mestinya udzur syar'i ya untuk suaminya yang terbebani nafkah, terpaksa mungkin offshore atau apa, misalkan istri tidak terpaksa untuk itu mestinya. Qala al-Imamul Khattabi rahimahullah, wal ashir az-zauj, suami. Wa summiya ashiran, dikatakan ashir li'annahu yu'ashiruha, karena dia bergaul dengannya. Kama summiya halilan li'annahu yuhaluha fi maudhi'in wahid, sebagaimana suami dipanggil halil karena dia yaitu yang masuk kepadanya, yang bergaul dengannya di satu tempat. Yuhaluha, ya ada tasdid, yuhaluha, yaitu masuk kepadanya. Wahuwa wahiyatu sama halilatah, si istri dipanggil halilah. Lihadal makna, karena makna ini, karena dia yang tahulu, yaitu masuk ke suaminya. Wallahu selesai ya. Selesai dari A'lamul Hadis. Wa qala al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah wal ashir az-zauj. Qila lahu ashir bi makna mu'ashir. Isim fa'il bi makna isim apa itu istilahnya? Sifat musyabbahah, maknanya adalah isim fa'il. Ashir sifat musyabbahah, wazan fa'il. Seperti karim. Thayyib. Bi makna mu'ashir. Mithlu akil bimakna mu'akil, yang makan bersama. Seperti jalis bimakna mujalis, yang duduk-duduk dengannya. Baik, selesai dari Fathul Bari. Ini faedah dalam masalah shorof. Wa bayanun Nabi sallallahu alaihi wasallam, penjelasan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma'a qaulihi ba'da dzalik, beserta dengan ucapan Nabi setelah itu, yakfurnal ihsan wa yakfurnal ihsan, ihsan mengingkari kebajikan. Hada yadullu ala annal kufra qad la yakunu mukhrijan minal Islam. Ini menunjukkan bahwasanya kekufuran terkadang tidak sampai mengeluarkan pelakunya dari Islam. Ini bantahan kepada orang-orang Khawarij. Wa huwa kufrun asghar, kufur yang kecil. Au kufrun duna kufur, kufur yang lebih rendah, lebih ringan daripada kekufuran yang ma'ruf atau kekufuran yang mutlak. Qala al-Hafidz Ibnu Rajab rahimahullah, wal kufru qad yutlaqu wa yuradu bihi al-kufrul ladzi la yanqulu anil millah. Kekufuran terkadang diucapkan dalam keadaan yang diinginkan darinya adalah kekufuran yang tidak memindahkan pelakunya dari agama ini. Mithlu kufranil ashir, kekufuran pada suami. Wa nahwih, dan yang seperti ini. Inda itlaqil kufur, tatkala lafaz kufur disebutkan. Fa amma in waradal kufru muqayyadan bisyai',
Adapun jika kekufuran itu datang dalam keadaan diikat dengan sesuatu, fala iskala fi dzalik, maka tidak ada kerumitan tentang masalah ini. Lihat mudhof ilaihnya apa atau ma'mulnya apa. Kaqaulihi ta'ala, seperti firman Allah Ta'ala, fakafarat bi an'umillah. Kemudian negeri itu mengingkari kenikmatan-kenikmatan Allah. Tayyib. Wa innamal muradu hahuna, hanyalah yang diinginkan dari ayat ini, annahu qad yaridu itlaqul kufur, terkadang datang penyebutan kekufuran, summa yufassaru, kemudian ditafsirkan, bi kufrin ghairi naqilin anil millah, dengan kekufuran yang tidak sampai keluar dari agama ini. Dohirnya huna di sini kembali ke ayat terdekat atau ke hadis dalam bab ini ya. Wallahu a'lam. Karena apa? Ayat ini kalimat fakafarat bi an'umillah dohirnya adalah kufrun nikmah. Tapi kebanyakan mufassirin memaksudkan yaitu mengingkari Nabi Muhammad. Karena ketibaan Nabi Muhammad adalah kenikmatan untuk negeri Makkah itu. Sehingga kalau kembali ke tafsir jumhur, ini adalah kufur akbar sebenarnya. Kufur pada Nabi Muhammad. Tapi ma'ruf bahwasanya asal dari kufur nikmat ini tidak sampai orangnya itu kafir. Tidak sampai orangnya itu murtad. Wa hadza kama qala Ibnu Abbas. Ini seperti ucapan Ibnu Abbas fi qaulihi ta'ala, tentang firman Allah Ta'ala, wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul kafirun. Dan barang siapa tidak menghukumi dengan wahyu yang Allah turunkan, maka mereka itulah orang-orang kafir. Ayatnya humul kafirun, tetapi telah dinukilkan ijma, qal laisa bil kufril ladzi tadhhabuna ilaih, bukan kekufuran yang kalian meyakini itu. Innahu laisa bi kufrin yanqulu anil millah, ini bukanlah kekufuran yang memindahkan pelakunya dari agama ini, kecuali seperti kata mufassirin yang lain, yaitu mustahilan lahu, menganggap itu halal. Nah, baru pembahasannya jadi berubah. Wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul kafirun, kufrun duna kufur, kekufuran yang lebih ringan daripada kekufuran yang mutlak. Kharajahul Hakim wa qala sahihul isnad, diriwayat oleh Al-Hakim dan mengatakan sanadnya sahih, dan memang sahih. Wa anhu, juga dari Ibnu Abbas, fi hadhil ayah, tentang ayat ini, qal huwa bihi kufur, yaitu kekufuran kepada wahyu. Seperti apa yang dikatakan apa itu, man ataka hinan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad, barang siapa mendatangi peramal kemudian membenarkan ucapannya, maka dia telah kufur kepada wahyu yang diturunkan pada Muhammad. Ulama ijma bahwasanya orangnya tidak sampai murtad, tetapi apa, dia kufur kepada isi wahyu, sehingga sholatnya selama 40 hari tidak diterima. Jadi perlu diperinci lagi. Tapi jelas ini kekufuran yang berbahaya, dosa besar dia, walaupun tidak sampai murtad misalkan. Kata Ibnu Abbas, walaisa kaman kafara billah, bukan seperti orang yang mengingkari Allah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir. Kalau mengingkari jenis kitab suci, jelas dia kafir. Tapi kalau maksudnya adalah perbuatannya meyakini ada apa itu yang tadi itu, bomohnya tahu besok akan ada apa, ini hakikatnya dia mengingkari bahwasanya tidak ada yang tahu perkara gaib kecuali Allah. Tapi para ulama menjelaskan bukan langsung orangnya murtad, kecuali kalau dia terang-terangan mengatakan guru saya tahu ilmu gaib. Nah, ini kata Imam Ibnu Bas memang dia murtad, karena kalimatnya langsung mutlak seperti itu, tahu ilmu gaib. Kalau sekedar mengatakan guru saya tahu besok terjadi apa, nah ini tidak sampai kufur akbar, tapi kufur asghar. Bagaimana kalau seseorang mengatakan saya tahu besok itu hari Selasa, kufur enggak ya? Ya enggak ya. Tahu ini hari Isnin, ya jelas besok Selasa lah. Bukan perkara gaib. Wa rusulihi wal yaumil akhir. Wa kadza qala Atha. Demikian pula pendapat Atha wa ghairuh, yaitu kufrun duna kufur, kekufuran yang lebih ringan dari kekufuran yang mutlak. Wa qala an-Nakhai, Ibrahim bin Yazid an-Nakhai al-Kufi,
Al-kufran, Tayyib. Apa ini? Al-kufran, kufran. Tayyib, kekufuran, nggak tahu ini seakan-akan ada salah cetak ya. Al-kufru, kufran, mestinya gitu ya. Kekufuran itu ada dua. Dohirnya itu kok. Kemudian diperinci oleh Imam An-Nakhai, kufrun billah wa kufrun bil mun'im. Kufur kepada Allah, ini yang kufur akbar, dan kufur kepada pemberi nikmat. Nah, ini yang dikatakan apa? Kufrun nikmah itu. Yang tidak sampai kafir. Wastadallal Bukhari lidzalik, Al-Bukhari berdalilkan untuk menguatkan pendapat ini bi hadis Ibnu Abbas alladzi kharajahu hahuna. Dengan hadis Ibnu Abbas yang beliau takhrij di sini. Yaitu Nabi mengatakan para wanita tadi yakfurna, kufur, tapi bukanlah murtad. Wa huwa qita'atun min hadisin tawil. Ini potongan galan dari hadis yang panjang. Kharajahu fi abwabil kusuf. Beliau riwayatkan di dalam bab-bab salat gerhana. Fa innahu ini paling salah lagi ya. Dohirnya dari sekretari Fathul Bari. Fa inna nabiyya mestinya ya. Fa inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam atlaqa ala nisa'il kufur. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan untuk wanita tadi kekufuran. Fasu'ila anhu, kemudian Nabi ditanya tentang jenis kekufurannya tadi. Fassarahu bi kufril ashir. Beliau menafsirkan yaitu kufur kepada suami. Jelas tidak sama dengan kufur kepada Allah. Selesai dari Fathul Bari Ibnu Rajab. Wa qala al-Hafidz Ibnul Mulaqin rahimahullah, innal ma'asi tangkusul iman. Sesungguhnya kemaksiatan itu mengurangi iman. Wala tukhriju ilal kufur. Saya kira-kira takhruju atau tukhriju. Tergantung apakah ada maf'ul bih atau tidak. Tapi dia tidak mengeluarkan pelakunya kepada kekufuran al-mujibi lil khuludi finnar, yang mewajibkan orangnya itu kekal di dalam neraka. Li'annahum dhannu, karena mereka menyangka annahu al-kufru billah, bahwasanya kekufuran wanita tadi adalah kufur pada Allah, sehingga mereka mayoritas penduduk nerakanya, menjadi mayoritasnya penduduk neraka. Fa'ajabahum, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab mereka, annahu arada kufrahunna haqqa azwajihin. Yang Nabi inginkan adalah kekufuran mereka kepada hak suami-suami mereka. Wa dzalika la mahalah naqsun min imanihin, dan itu tidak mungkin dihindari, merupakan kekurangan dari iman mereka. Makanya Nabi menyuruh untuk apa? Bersedekah. Ya ma'syarun nisa tasaddaqna walau min huliyikun fa inni ra'aitukunna aktsara ahlin nar. Wahai para wanita, hendaknya kalian bersedekah walaupun dari perhiasan kalian, karena aku melihat kalian itu penduduk neraka yang paling banyak. Seandainya kufurnya kufur akbar, niscaya disuruh bersyahadat, bukan sekedar bersedekah. Amal sedekah tidak akan diterima kalau ada kufur akbar. Li'annahu yazidu bisyukrihinnal ashir, karena iman akan bertambah dengan syukurnya para istri kepada suaminya. Wa bi af'alil bir, dan dengan amalan-amalan kebajikan. Baik. Fa dhahara bihadza, maka menjadi jelaslah dengan ini, annal a'mal minal iman, bahwasanya amalan itu bagian dari iman. Wa annahu qaulun wa amal, dan bahwasanya iman itu berupa ucapan dan amalan. Kama aslafnah, sebagaimana yang kami sebutkan terdahulu. Fa ikhrajuhu lahu huna aidan, maka diriwayatkannya hadis ini di sini juga oleh Bukhari. Yunabih, untuk menjelaskan, untuk mengingatkan, ala annal kufra, bahwasanya lafaz kekufuran qad yutlaqu ala kufrin nikmah, terkadang disebutkan dipakai untuk kufur nikmat. Wajah tilhak, menentang hak suami. Ini yang dimaksudkan di sini. Baik. Wa huwa asluhu fil lughah, dan inilah asal dia secara bahasa, yaitu al-kufr, yaitu at-taghtiyah was-satr, menutupi jasa-jasa, misalkan. Ka kufranil ashir, kekufuran pada suami, yaitu menutupi, merahasiakan jasa suaminya, melupakannya. Wal ihsan, yaitu mengingkari kebaikan. Itlam yurat, yurat atau yarid, tergantung.
Kita jadikan ini mabni lil majhul atau maklum. Itlam yurad, karena tidaklah yang diinginkan tadi al-kufru billah, kekufuran kepada Allah. Selesai dari at-tawdih. Walamma atlaqan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ala ba'dil ma'asi kufra, tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan sebagian maksiat itu sebagai kekufuran, walakinnahu laisa kufran billah, tetapi Nabi juga menjelaskan itu bukan kekufuran pada Allah. Dzakara ba'dul ulama, sebagian ulama menyebutkan annal imana qisman, bahwasanya iman juga terbagi dua. Kekufuran terbagi dua, iman juga terbagi dua. Di sini ada kama annal kufra qisman, sebagaimana kekufuran juga ada dua. Qala al-Hafidz Ibnu Rajab rahimahullah, wa kana Ammar yanha, dahulunya Ammar bin Yasir Abul Yaqdhan radhiyallahu anhu melarang ayyuqala li ahli Syam alladzina qataluhum bisifin kafaru, penduduk Syam yang memerangi mereka di Siffin, memerangi Ali dan pasukannya, mereka itu kafir. Waqal, beliau mengatakan qulu fasaku, ucapkan mereka itu fasik. Yaitu apa? Melakukan dosa besar, karena al-bagyu ini adalah fiskun. Mereka bughah, sebagaimana dalam hadis. Rasulullah mengatakan apa? Wahai Ammar taktuluhu al-fi'atul baghiyah. Kasihan Ammar, dia dibunuh oleh kelompok yang baghiyah, bughah. Tayyib. Yaitu melampaui batas, atau dikatakan apa? Memberontak kepada penguasa yang sah. Tapi ini ijtihad dari para sahabat dan tabi'in waktu itu dari Ahlus Syam. Dan hadis belum dibukukan. Qulu zalamu, katakan mereka itu zalim, ya jangan dikatakan kafaru. Wa hadza qaulu Ibnul Mubarak, ini ucapan Ibnu Mubarak wa ghairihi minal a'immah, dan para imam yang lain. Wa qad dzakara ba'dun nas annal iman qisman, sebagian orang mengatakan iman terbagi dua jenis. Ahaduhuma imanun billah, yang pertama iman pada Allah, wa huwa al-iqraru wa tasdiqu bih. Ini secara bahasa ya, pengakuan dan pembenaran. Ya, iman kan tasdik ma'al iqrar, bukan hanya tasdik. Ya, wasani imanun lillah, keimanan untuk Allah. Wahuwa at-ta'ah, ya, ta'atun lillah, inqiyadu lillah, li awamirih, mematuhi perintah-perintahnya. Thayyib. Fanaqidul imanil awal, lawan dari iman yang pertama al-kufr, kufur yang mutlak itu, orangnya murtad, orangnya kafir. Karena apa? Tidak mau beriman pada Allah. Wa naqidus sani, wa naqidul imanis sani, lawan dari iman yang kedua fiskun, kefasikan. Karena asal dari fiskun adalah al-khuruj anit ta'ah, keluar dari ketaatan. Waqad yusamma kufran, terkadang dinamakan kekufuran, yaitu kufur yang asghar. Walakin la yanqulu anil millah, tapi tidak mengeluarkan, tidak memindahkan pelakunya dari agama ini. Selesai dari Fathul Bari Ibnu Rajab. Baik. Wa qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam, lau ahsanta ila ihdahunna dahr, seandainya engkau wahai jenis lelaki berbuat baik kepada salah satu dari mereka para istri itu 1 tahun, dahr sebagaimana yang diriwayatkan di dalam riwayat Abu Ya'la dan lain-lain, dahr maksudnya adalah sanah, yaitu 1 tahun. Terkadang dahr ya masa. Summa ra'at minka syai'a, kemudian dia melihat darimu sesuatu yang dia merasa kecewa, misalkan qalat ma ra'aitu minka khairan qattu, saya belum pernah melihat darimu kebaikan sedikit pun. Ya namanya wanita kan, lidah ya kadang macam itu, wajah cantik tapi lidah menyakitkan. Tayyib. Tetap kekurangan itu ada. Tayyib. Ya dulu ala zammi man la yashkuru fa'ilal khair. Ini menunjukkan tercelanya orang yang tidak bersyukur kepada pelaku kebaikan. Wahtaqara mahasinah, dan meremehkan kebaikan-kebaikannya. Wahada yang kusul iman, dan ini mengurangi iman. Bukan pengurangan biasa. Buktinya sampai Nabi mengatakan apa? Mayoritas mereka jadi penghuni neraka. Mayoritas penghuni neraka adalah mereka.
Menunjukkan ini dosa besar sampai menjadi penghuni neraka. Hatta atlaqa alaihi nabiyyu sallallahu alaihi wasallam al-kufr. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan kalimat perbuatan tadi adalah kekufuran. Qala al-Muhallab rahimahullah wa qad amara Allahu rasulah. Sungguh Allah telah memerintahkan rasulnya bisyukrin ni'am, untuk bersyukur kepada, yaitu mensyukuri kenikmatan-kenikmatan. Anishkurli wali walidaik. Hendaknya engkau wahai Rasulullah bersyukur kepadaku dan bersyukur kepada kedua orang tuamu. Jadi nikmat disyukuri walaupun yang memberikan itu sekedar penyampai, yaitu orang tua kita. Wajah fil hadis, datang dalam hadis, la yashkurullaha man la yashkurun nas, dengan pola khobar, yang lain dengan pola jazm. La yashkurillaha man la yashkurin nas. Dua-duanya sahih. Tidak bersyukur pada Allah orang yang tidak bersyukur pada manusia. Hadisnya sahih. Hadis Abi Hurairah, Inda Ahmad wa Tirmidzi dan lain-lain. Wa syukru nikmati zaud huwa min babi syukri nikmatillah. Kata Al-Muhallab, bersyukur kepada nikmat yang diberikan oleh suami itu bagian dari mensyukuri kenikmatan Allah. Karena suami sekedar penyampai, Allah lah yang pada hakikatnya memberi. Li'anna kulla nikmatin fadlun bihal ashir ahlah. Fadlun biha atau fuddila biha, ya, atau fadola. Seandainya fadola, karena setiap kenikmatan itu adalah sesuatu yang diberikan, fadola biha, yang diberikan oleh suami kepada istrinya. Mungkin nggak kita katakan fadlun, ya bima faddalallahu ba'dukum ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim. Jadi kenapa suami sebagai pemimpin para wanita? Karena Allah melebihkan sebagiannya di atas sebagian yang lain. Kelebihan fisik, kelebihan akal, dan sebagainya. Dan karena mereka menginfakkan dari apa yang menginfakkan dari harta mereka untuk istrinya itu. Bahwa alaman yang dipilih oleh Muhallab, apakah fi'il ataukah masdar? Dua-duanya mungkin. Fahiya min nikmatillah, maka ini termasuk dari nikmat Allah, ajraha ala yadayh, yang Allah perjalankan melalui kedua tangan suaminya itu. Wa makna hadzal bab, dan makna bab ini kalladzi qablah. Kata Al-Muhallab, dohirnya ini masih ucapan Muhallab, ya, seperti yang sebelumnya. Apa itu? Annal ma'asi tangkusul iman, bahwasanya maksiat dengan apa? Sulasi tangkusu, tidak perlu tungkisu, karena apa? Nakoso ini boleh sulasi, boleh apa? Mutaati, boleh lazim, tidak perlu angkoso, tidak perlu rubai. Tangkusul iman, wala tukhriju ilal kufr, dan tidak mengeluarkan pelakunya kepada kekufuran. Alladzi yujibul khuluda finnar, yang mewajibkan kekekalan di dalam neraka. Li'annahum hina sami'u, karena para sahabat tatkala mereka mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol yakfurna dzannau annahu kufrun billah. Mereka menyangka maksudnya adalah kekufuran pada Allah. Faqalu yakfurna billah, mereka bertanya, yaitu kekufuran pada Allah. Wanita mengkufuri Allah. Qal yakfurnal ashir, mengingkari suaminya. Wa yakfurnal ihsan, dan mengingkari kebajikan. Fabayyana lahumur rasul, fabayyana lahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerangkan pada mereka annahu arada kufrahunna haqqa azwajihin, yang Nabi inginkan adalah kekufuran mereka terhadap hak suami mereka. Wa dzalika la mahalah, dan itu tidak mungkin dihindari, yang kusumin imanihim, mengurangi sebahagian dari iman mereka. Selesai dari syarah Ibnu Battal. Ilahuna wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan. Ini tadi titiknya di bawah. Sekarang macam mana nih?